Bab 1359. Melihat senyum hangat Lin Yu dan merasakan kehangatan jari-jari Lin Yu di bibirnya, hati Ani tiba-tiba melonjak, pipinya tidak bisa menahan sedikit kemerahan, dia mengangguk lembut, jenis di dalam hatinya rasa ragu juga menghilang dalam sekejap, dan rasa percaya yang besar muncul sekarang bahkan jika Lin Yu sekarang memberitahunya bahwa dia bisa mengambil bintang di langit dan memberikannya padanya, dia yakin. Kamu bisa memberitahu Brother Niu tata letak internal Asosiasi Medis Dunia. Ingat, semakin berhati-hati semakin baik. Lin Yu tersenyum dan berkata, saya akan kembali ke kamar dan membuat beberapa persiapan. Siapkan. Persiapan apa? Ani bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu kamu akan tahu. Lin Yu dengan sengaja menjualnya, mengedipkan mata ke Ani, dan kemudian berlari ke kamarnya. Kalau begitu kamu harus cepat, kepala pelayan Abel akan datang dan menjemput kita segera. En buru-buru berteriak ke Lin Yu. Setelah itu, Lin Yu sibuk di kamar selama lebih dari 2 jam. Ani sudah memberitahu Bairentu tentang struktur dan pengaturan keamanan dari Departemen Medis Asosiasi Medis Dunia. Selama periode itu, dia berlari untuk mendesak Lin Yu beberapa kali, dan Lin Yu menanggapi. Biarkan mereka menunggu. Ketika Lin Yu akhirnya selesai, setelah keluar dari kamar, Ani melihat dengan rasa ingin tahu ke kamar Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu lagi apa yang telah dia persiapkan begitu lama. Lin Yu masih tersenyum dalam padanya, memberitahunya bahwa cepat atau lambat dia akan tahu. Menjadi misteri. Ani mendengus kesal pada Lin Yu, lalu tidak bertanya lagi, memimpin Lin Yu dan yang lainnya ke bawah. Kepala pelayan Abel sudah bergegas. Setelah melihat Ani, dia turun dan menunggu dengan sabar di area longe lobi hotel. Setelah melihat Lin Yu, Ani dan yang lainnya turun dari tangga. Dia buru-buru bangkit, menyapa Lin Yu dan Ani dengan hormat, lalu memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengambil barang bawaan dari Lin Yu dan yang lainnya. Bairentu dan Kui Mulang langsung menolak membantu satu sama lain, dengan erat membawa barang bawaan di tangan mereka. Bahkan setelah masuk ke dalam mobil, mereka juga membawa barang bawaan dalam pelukan mereka. Bagi orang seperti mereka yang menjilat darah di ujung pisau, senjata adalah sumber kehidupan mereka dan tidak dapat dipisahkan dari mereka untuk sesaat. Villa Abel terletak di Beverly Hills, daerah kaya yang terkenal di Los Angeles, di mana banyak orang kaya terkenal dan bintang film internasional tinggal di lingkungan yang elegan dan tenang. Karena terletak di daerah pegunungan dengan hutan lebat, terdapat pepohonan besar yang rimbun dan semak belukar sebagai pembatas alami antara masing-masing villa mandiri, sehingga privasi sangat baik, dan tidak akan terekspos. Itulah mengapa Ani memilih villa ini. Villa di Abler ini mencakup area yang sangat luas, dengan jalan masuk yang independen, gerbang, kolam renang, lapangan tenis, taman dan sistem keamanan. Seluruh villa dibagi menjadi 2 lantai di bawah tanah dan 2 lantai di atas tanah. Dekorasi sangat mewah, seperti di malam hari istana yang bersinar. Semua furnitur dan peralatan listrik kelas atas di ruang tamu memiliki semua yang Anda butuhkan, dan bahkan ada banyak sistem rumah pintar yang tidak terlihat di China. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu melihat villa yang begitu mewah. Dari memasuki pintu hingga memasuki ruang tamu, dia terus-menerus ingin tahu tentang harapan. Melihat karpet wall lembut dan putih di lantai, dia tidak tahan untuk menginjaknya, berpikir sendiri, tunggu. Saya pasti akan membeli villa semacam ini di seluruh tempat di masa depan ketika saya baik-baik saja. Saya akan membawa saudara perempuan Yan, Qing Mei, ibu, dan ibu mertua untuk menghabiskan liburan dan menikmati hidup. Pada saat ini, kepala pelayan tua di samping tiba-tiba membungkuk dan dengan hormat berkata, Tuan Ho, apakah Anda puas dengan tempat tinggal Anda? Lin Yu tercengang ketika mendengar kata-kata pengurus rumah tangga tua itu, dan berkata sambil tersenyum, ini lebih dari sekadar kepuasan, sangat puas. Terima kasih Tuan Abler atas keramahannya. Tuan Ho, saya tidak perlu mengucapkan terima kasih ketika saya kembali ke rumah saya. Kepala pelayan tua itu tersenyum ramah pada Lin Yu dan berkata dengan sopan. Pulang ke rumah. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan bertanya dengan tidak bisa dimengerti, apa maksudmu? Tuan Ho, Tuan Abler telah memberitahu saya sebelumnya bahwa dia dapat memilih dari villa-villa ini di Los Angeles. Apapun yang Anda pilih, dia akan memberikan yang mana.
Permintaan maaf kecil untuk menunjukkan permintaan maafnya kepada Anda. Kepala pelayan tua itu tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, di jalan tadi, saya telah meminta seseorang untuk mengubah informasi pemiliknya, jadi mulai sekarang, Anda adalah pemilik tempat ini. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar ini, nilai rumah ini setidaknya 1 atau 2 miliar, tetapi Abel memberikannya kepadanya dengan mudah. Dan hanya sebagai permintaan maaf kecil. Annie di samping juga sedikit terkejut, tetapi kejutan di wajahnya hanya muncul, dan dia berubah menjadi wajah polos. Menurutnya, itu adalah perbuatan Abler kepada Lin Yu untuk membayar rumah mewah. Tidak banyak. Tidak, aku tidak bisa memintanya. Lin Yu merasa malu dan buru-buru melambai ke kepala pelayan tua itu. Tuan He, katakan itu tidak berguna, saya hanya mengikuti instruksinya. Kepala pelayan tua itu dengan hormat mengangguk kepada Lin Yu dan berkata, selain itu, saya telah menyimpan 3 pelayan di sini untuk Anda. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat memotongnya saja. Saya akan tinggal di tangga lantai pertama hari ini. Kamar tidur di sudut, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda bisa bertanya kepada saya. Kamu terima saja, tapi ini hanya sebuah villa. Annie membujuk Lin Yu, akan lebih mudah bagimu untuk datang ke Los Angeles di masa depan. Lin Yu tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, berencana untuk mengembalikannya ke Abel secara langsung ketika dia melihat Abel. Kemudian pengurus rumah tangga tua itu mengalokasikan kamar untuk Lin Yu dan yang lainnya, Bairentu dan Kui Mulang tinggal di lantai bawah, sedangkan Lin Yu dan Annie tinggal di 2 kamar tidur terbesar di lantai 2. Meskipun sudah larut malam dan tidak bisa beristirahat dengan baik di pesawat, Lin Yu sama sekali tidak merasa mengantuk, duduk di sofa ruang tamu di lantai bawah, mengobrol dengan Annie, dan menunggu kabar dari Abler. Meski ia yakin Abel tidak akan pernah bisa mengeluarkan sarana, namun ia tetap berharap mukjizat akan terjadi, jika Abel berhasil mengeluarkan sarana, akan menghemat banyak waktu. Tuan Ho, telepon Tuan Abler. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua buru-buru mengambil telepon dan berjalan menuju Lin Yu dan Annie, dan menyerahkan telepon kepada Lin Yu. Karena Abler khawatir dia akan menelepon Lin Yu dan Annie secara langsung dan rahasianya akan bocor, maka dia menelepon pengurus rumah tangga lamanya. Lin Yu melihat lurus, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel di tangan pengurus rumah tangga tua itu, dan tidak sabar untuk bergegas ke sisi lain dari telepon dan bertanya, Tuan Abler, bagaimana situasinya? Apakah berhasil?